cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wandoyo SPDI. Saya guru MI Terpadu Al-Mabrur, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor peserta 17830071029, nomor induk mahasiswa 21013117949. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di MI Terpadu Al-Mabrur, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 3 dengan materi sholat bagi musafir guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan bimbingannya agar pembelajaran yang kami lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi. Atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Ketua, Mas Reza. Silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Pak Guru pengen mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Mana semangatmu? Pada kesempatan hari ini, sebelum Pak Guru mulai pelajaran, Pak Guru ingin bertanya dulu tentang materi yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari tentang sholat dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit itu sholatnya boleh sambil
duduk karena tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu dengan duduk maka boleh sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring, sambil terlentang. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat bagi musafir. Sholat bagi musafir. Nanti akan kalian tahu musafir itu apa, safar itu apa, terus tata caranya sholat bagaimana. Kita nanti akan bahas. Contoh teman Pak Guru dari Semarang pengen datang ke Sukoharjo, terus dia naik kendaraan umum. Terus seandainya dia bertanya, bagaimana sholat saya kalau sudah masuk waktu sholat? Padahal ini kendaraan umum. Kendaraan umum biasanya tidak berhenti di masjid. Masjidnya berhentinya cuma tempat-tempat tertentu, Pak. Nah, terus bagaimana cara teman saya ini melaksanakan sholat? Berarti melaksanakan sholat di mobil. Oke. Kita renungkan sebagai motivasi kita ya. Jangan pernah melewatkan atau meninggalkan sholat. Karena ada jutaan manusia di dalam kubur itu yang ingin dihidupkan kembali. Hanya untuk apa? Hanya untuk bersujud kepada Allah, hanya untuk sholat. Maka sholat itu hukumnya apa, anak? Hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau dikerjakan mendapat? Kalau ditinggalkan? Dosa. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Sudah mengerjakan sholat semua? Nah, alhamdulillah. Yang kedua, amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Berarti kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan ikut baik. Sebaliknya kalau sholatnya tidak baik, maka dia akan menyesal dan merugi. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat bagi musafir. Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Dibaca yang keras semuanya. Berarti kalian dapat menguraikan rukhsah keringanan bagi musafir, cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Yang kedua, berarti kalian bisa mengetahui waktu-waktu kapan seorang musafir itu boleh mengqashar, menjamak, meninggalkan sholat Jumat atau mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala atas keringanan. Yang ketiga, berarti kalian dapat menguraikan syarat sholat itu boleh diqashar itu syaratnya apa saja. Yang keempat, berserta jihad, ya, menyusun langkah-langkah sholat bagi musafir dengan baik dan benar. Yang kelima, sabar artinya apa? Nah, sabar artinya melakukan perjalanan jauh. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan jauh disebut musafir. Berarti orang yang melakukan perjalanan jauh untuk tujuan tertentu yang tidak dilarang dalam agama itu disebut musafir. Contohnya, orang yang menuntut ilmu, orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang berkunjung ke rumah saudaranya, tantenya di suatu tempat yang jauh. Rukhsah bagi musafir untuk sholat. Berarti ada keringanan-keringanan yang didapatkan oleh
seorang musafir ya. Musafir diberi rukhsah. Rukhsah itu artinya apa? Keringanan atau kemudahan. Apa saja yang diberikan rukhsah bagi musafir? Mari kita cari jawabannya. Yang pertama apa? Berarti ketika menjadi seorang musafir, sholatnya itu boleh dikosor. Tapi sholat yang dikosor itu sholat yang jumlah rakaatnya 4. Dikosor menjadi berapa? 2. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. Bagaimana bunyinya? Kita baca sama-sama. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun antaksuru minas salati in kiftum ayyabtinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah kamu berdosa mengkosor sholat. Terus yang kedua, diizinkan untuk menjamak sholat. Siapa yang diizinkan tadi? Orang musafir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti sholat yang boleh dijamak itu sholat apa dengan sholat apa? Terus selain itu tidak boleh, berarti ya yang boleh cuma 2 ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berarti seorang musafir itu boleh meninggalkan sholat Jumat tetapi harus diganti dengan sholat zuhur. Berarti kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Tapi kalau jadi musafir berarti dikapakan? Dikosor berarti menjadi 2 rakaat. Yang keempat, berarti ketika menjadi seorang musafir boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan. Berarti rasa bingung kok mampir di masjid tinggi kecuali kalau pakai kendaraan pribadi. Terus waktu sholat bagi musafir. Permulaan musafir dikatakan sebagai seorang musafir itu ketika dia itu keluar dari kampung halamannya, meninggalkan sudah perbatasan, terus berniat untuk tidak menetap di suatu tempat ya, itu disebut musafir. Terus dia tidak disebut lagi musafir ketika sudah memasuki kampung halamannya. Berarti ketika sudah masuk negerinya, maka dia tidak dikatakan lagi musafir, maka dia harus mengerjakan sholat seperti biasa, tidak dikosor lagi, tidak dijamak lagi. Terus batasan sholat untuk musafir berapa hari? 19 hari. Kalau kamu pergi ke Jakarta kok sampai 20 hari di sana, maka yang 1 hari itu sholatnya sudah sholat biasa, tidak boleh lagi dijamak, tidak boleh lagi dikosor.
Terus syarat mengqashar sholat bagi musafir. Bagi seorang musafir itu kalau ingin mengqashar sholatnya harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama apa? Negeri yang dituju itu harus ditentukan. Kira-kira jaraknya jauh atau tidak. Kalau jaraknya tidak jauh, maka tidak boleh diqashar. Kalau jaraknya jauh, maka boleh diqashar. Yang kedua, berarti maksud perjalanannya ke suatu tempat itu bukan untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Yang ketiga, berarti perjalanan yang kita tempuh itu syaratnya harus 81 kilometer. Yang keempat, berarti sholat yang boleh diqashar itu sholat yang jumlah bilangannya 4. Kalau tidak 4 maka tidak boleh diqashar. Apa saja yang 4 itu? 1 zuhur, 2, ketiga, yang ketiga isya. Lanjut. Berarti sebelum kita melaksanakan takbiratul ihram itu apa? Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Itu kita niat dulu untuk mengqashar sholat. Yang terakhir, berarti tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Terus bagaimana tata cara sholat dalam kendaraan? Mari kita simak videonya ya. Sedangkan dilihat videonya bagus. Kita saksikan. Berikut ini akan dijelaskan tata cara sholat dalam kendaraan ketika sedang safar atau dalam perjalanan. Takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya mengikuti arah kendaraan kemana melaju. Kemudian posisi tangan didekapkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, memegang punggung tangan kiri hingga pergelangan tangan kiri. Lalu diam sejenak untuk membaca doa iftitah. Kemudian membaca isti'adah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat apa saja yang mudah dari Al-Quran. Kemudian ruku dengan membungkukkan badan sedikit sambil membaca takbir Allahu Akbar. Lalu membaca bacaan ruku sebagai berikut: Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali atau lebih. Atau membaca bacaan ruku yang lain: Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, meluruskan badan kembali sambil mengangkat tangan dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud dengan membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku sambil membaca takbir Allahu Akbar. Lalu membaca bacaan sujud berikut Subhana Rabbiyal A'la. Atau membaca bacaan sujud yang lain Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk di antara dua sujud dengan bangkit duduk tegak seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah, tetapi tangan diletakkan di atas paha. Lalu membaca bacaan duduk di antara dua sujud sebagai berikut: Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kemudian sujud kembali seperti sujud yang pertama dengan membungkuk sambil membaca takbir Allahu Akbar dan membaca bacaan sujud
sebagaimana yang sudah dibacakan. Kemudian bangkit duduk sempurna kembali seperti rakaat yang pertama untuk melanjutkan rakaat berikutnya sesuai jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Adapun duduk tasyahud adalah seperti duduk antara dua sujud, yaitu posisi duduk tegak, tangan di atas paha dengan jari-jari sejajar dengan lutut. Kemudian telunjuk memberikan isyarat sambil membaca bacaan tasyahud. Kemudian memohon perlindungan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah sambil menengok ke sebelah kanan. Kemudian mengucapkan salam lagi Assalamualaikum warahmatullah sambil menengok ke sebelah kiri. Dan itu tadi tata cara sholat di dalam kendaraan. Sudah paham ya? Bisa melaksanakan ketika kalian dalam perjalanan? Insya Allah bisa ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang belum paham? Sudah paham semua? Nanti Pak Guru bagi kelompok. Dihafalkan ya kelompoknya. Sini kelompok cerdas, ini kelompok pintar, sini kelompok hebat, sini kelompok pandai. Ruksa sholat bagi musafir. Anak hebat tidak boleh malu-malu. Ayo. Yang anak hebat itu harus hebat. Kelihatan nomor satu apa? Boleh mengkosong sholat fardu dari 4 rakaat menjadi berapa rakaat? Nah, itu rukhsah bagi musafir. Yang kedua, ini kelompok cerdas, Pak Guru lupa. Ini kelompok pintar. Ya, kelompok pintar silakan maju ke depan. Hebat, itu hebat ya. Pandai. Siapa yang mau maju? Kelompok pandai. Kalian harus berani tampil ke depan ya. Anak pandai tidak boleh malu-malu. Dibacalah siapa yang keempat? Boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan. Terima kasih. Beri tepuk tangan semua dulu untuk semua kelompok. Sudah. Oke, lanjut. Mana semangatku? Terima kasih semuanya telah maju ke depan. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang pandai. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya kalian nanti akan saling berdiskusi mengerjakan tugas LKPD yang diberikan Pak Guru. Nanti kalian semuanya harus saling bekerja sama ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Nanti silakan ditulis nama kelompok dan nomor anggotanya. Sini Pak.
Boleh dikumpulkan yang kelompok diskusinya sudah selesai. Boleh maju ke depan untuk mengumpulkan. Ini kelompok pintar sudah selesai. Kelompok pandai sudah selesai. Kelompok cerdas sama kelompok hebat. Kelompok hebat, kelompok cerdas, kelompok pintar, dan kelompok pandai. Sekarang karena kalian sudah selesai semua mengerjakan, dipresentasikan maju ke depan. Dari kelompok hebat dulu, mewakili kelompok hebat ke depan. Nomor 1. Yang pertama dari kelompok hebat, Yusuf datang ke Sukoharjo sebagai seorang pendatang dari negeri yang jauh, dan kebetulan waktu itu adalah hari Jumat, maka dia tidak melaksanakan sholat Jumat karena dia seorang musafir. Betul atau salah? Dia tidak mengerjakan sholat Jumat karena seorang musafir. Betul atau salah? Betul ya. Lanjut nomor 2. Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Banyak rukhsah yang tidak Allah untuk hambanya. Rukhsah artinya keringanan dan kemudahan. Nah, rukhsah artinya keringanan atau kemudahan. Setuju atau tidak? Setuju ya. Oke. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan bukan untuk berbuat maksiat. Bukan untuk berbuat maksiat. Betul atau salah? Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan bukan untuk berbuat maksiat. Lalu kelompok hebat, kelompok pintar. Ahmad melakukan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Saat di pesawat, Ahmad tidak melaksanakan sholat zuhur. Namun di dalam pesawat, Ahmad tidak diperbolehkan menggunakan air karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem pesawat pada dalam hal ini Ahmad diperbolehkan berwudu dengan bersuci dengan tayamum. Ya. Wahyu adalah seorang musafir yang memenuhi syarat dan mendapat rukhsah tidak melakukan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat Menggantikannya dengan sholat zuhur. Setuju atau tidak? Terima kasih untuk kelompok hebat. Beri tepuk tangan untuk kelompok hebat. Ayo, mana semangatmu? Tetap semangat. Yang kedua kelompok pintar. Mana kelompok pintar mewakili salah satu? Ya, kelompok pintar Mas Baksana. Kelompok pintar saja. Yang lain memperhatikan dulu Mas Mbak.
Ya, lanjut. Oke, terima kasih untuk kelompok pintar. Lebih tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Semangat, semangat. Dan sekarang kita lanjutkan mempraktekkan sholat di atas kendaraan. Sudah sama. Ya, silakan nanti maju ke depan sini ya. Mewakili ini sebagai kendaraannya. Kalian di atas mobil. Ya, Mas. Seperti yang kalian tonton di video tadi, mewakili dari kelompok hebat. Ya, Mas, dimulai dari takbiratul ihram. Dan terima kasih untuk kelompok pandai. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah ya. Ayo, Mas. Dan silakan dibaca soalnya dikerjakan. Dan yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Sudah semua ya, sudah mengumpulkan semuanya. Menjamak sholat atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, yaitu sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Terus yang ketiga, boleh tidak sholat Jumat tetapi diganti dengan sholat duhur. Yang keempat, boleh sholat di atas kendaraan. Terus syarat qasar sholat bagi musafir itu ada 6 ya. Sudah paham ya? Di antaranya apa? Negeri yang dituju harus jelas. Yang kedua, maksud perjalanan bukan perjalanan untuk maksiat atau berbuat dosa. Tempat jarak yang ditempuh itu harus berapa kilometer? 81 kilometer. Terus waktunya berapa hari? 19 hari. Kalau lebih 20 hari tidak boleh dikosor. Terus tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna. Itu ya kesimpulan untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Berarti kita telah mempelajari tentang sholat bagi musafir. Ini adalah bab terakhir di semester dasar ya. Baiklah, untuk pelajaran pada siang hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana anak-anak senang dengan pelajaran kayak gini? Senang ya? Baik, kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.